Lanjutkan kuliah kita. Sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya ilmunya bisa berkah bagi kita semua. Baik, berdoa dipersilakan. Baik, berdoa bisa dicukupkan. Baik, selanjutnya langsung saja saya serahkan langsung kepada Pak Martin. Ya, oke. Thank you, Elisa. Ya, mungkin sebelum kita mulai, sambil tunggu teman-teman yang lain juga, kalau yang kemarin, apakah dari teman-teman ada yang mau bertanya atau didiskusikan terlebih dahulu mungkin? Atau semuanya sudah oke ya? Perlu pemanasan dulu kayaknya, Pak. Ayo dibantu, Bu Sef. Mungkin langsung di ini aja, Pak. Di tunjuknya ada kemarin beberapa yang sudah kumpulkan ya. Mungkin bisa kita trigger dulu dari bahas hasil teman-teman ini. Halo, termute, Pak. Bu Sef boleh dibantu sheet-nya yang kemarin, Bu Sef? Di, Oke. Saya share di ini ya, link, apa di chatnya ya. ya. Oh, oke. Ini jadi satu ya? Cuman ada 2 sheet ya? Iya, betul. Oh, oke, oke. Oke, mungkin sekitar 15 menit pertama kita akan bahas dulu ya dari hasil yang teman-teman kerjakan. Sebentar. Oke. Oke, ini yang mengumpulkan masih sebagian ya. Jadi masih banyak belum mengumpulkan. Saya assume mungkin dari teman-teman ada yang masih bingung atau eh, nggak ngerti gitu ya. Harus ngapain? Mungkin nanti boleh apa namanya? Boleh di-share kendalanya apa. Oke, ini mungkin saya coba dulu dari punyanya Kak Askar mungkin ya. Oke, kalau untuk apa namanya ini, GitHub-nya sudah oke ya, sudah berhasil di-submit. Sekarang kita coba upload, kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, Oke, jadi buat teman-teman sekalian yang masih baru belajar pakai Git ya. Jadi kalau kita mau tarik source code dari GitHub, ya kan, di sini ada ini bisa kita klik. Nah, terus di sini ada beberapa pilihan ya. Kita mau menggunakan HTTPS atau menggunakan SSH atau juga bisa menggunakan CLI. Kalau teman-teman sudah install GitHub Desktop, nah itu kita bisa pakai user interface-nya GitHub untuk kita download. Tapi untuk saat ini kita akan coba menggunakan SSH dulu. Ini tinggal kita copy seperti ini ya. Jadi kita git clone eh, link project-nya. Oke, sorry. Ini juga bisa kita kasih nama ya. Misalnya link project spasi nama foldernya apa. Mungkin saya kasih namanya Kak Askar di sini. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, kalau sudah saya masuk ke foldernya Kak Askar. Kita lihat di sini, ls ini untuk list file apa aja yang ada di dalam folder. Oke, ini kan sudah masuk ya teman-teman. Berarti sekarang kita jalankan npm install-nya.
Oke, setelah saya install, kita coba running development server. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Oke, ini sudah sesuai ya. Ada halaman home, about, register page, lalu login. Oke, kita tes loginnya. Misalnya kita kasih nama Jane. Oke, sudah berhasil. Sudah masuk ya di sebelah kanan atas sini. Lalu kita log out. Oke. Hmm, oke. Untuk halaman restricted page ini harusnya kalau kondisi user belum login ini nggak bisa diakses ya kemarin requirement-nya. Oke, kita buka. Oke, ini masih bisa diakses. Jadi kalau dari proses login logoutnya sudah benar, cuman untuk apa namanya, untuk membatasi halaman ini masih bisa diakses ketika sudah login ataupun belum login. Oke, mungkin sekalian kita review aja dari code-nya apa yang kurang gitu ya. Nanti teman-teman bisa mengikuti. Oke. Oke, kalau kita lihat di sini di bagian pages ya berarti atau halaman restricted ini ya. Oke, ini approach-nya ada beberapa macam ya teman-teman. Approach-nya bisa kita batasi di view router, bisa juga kita batasi di halamannya langsung. Contoh, misalnya kita mau membatasi aksesnya di halaman ini langsung. Di bagian app.view, kita copy script-nya nih ya. Kita copy script-nya, karena kita mau ambil data user out-nya. Kita copy di sini. Ini kita hapus karena kita nggak pakai fungsi logout di sini. Kita cuma perlu fungsi out-nya aja. Oke. Router kita hapus. Oke. Nah, sekarang di sini bisa kita kasih conditional ya. Conditional argumennya if. Jadi jika out, kemarin kita punya apa ya, username ya. Username sama dengan kosong. Sorry, tidak sama dengan kosong ya berarti. Tampilkan konten aslinya, misalnya. Lalu kita bikin div satu lagi. Di sini kita bisa jadi kalau kondisi if-nya nggak tercapai, maka dia akan masuk kondisi keduanya else. Nah, di sini mungkin kita bisa tulis please login first to see content. Oke, kita coba cek sekarang. Ini kondisi login, sekarang kita coba logout. Kita akses lagi registered page-nya. Sorry, servernya belum di running ya, tadi catch. npm runtime. Ya. Oke, kita buka halaman home, about, ini yang public bisa diakses ya. Lalu kita buka restricted page. Nah, halamannya, konten aslinya kita hide. Tapi ketika kita login, kita Oke, jadi bisa sesimpel itu, kita bisa pakai reactivity datanya menggunakan out ini. Terus teman-teman, mungkin saya tambahkan satu lagi di sini ya, untuk best practice-nya. Instead of kita membuat logic di sini, oke, sorry, sepertinya saya terputus ya. Oke, saya terputus sampai mana ya tadi? Tadi saya jelaskan untuk register page-nya ini sudah kita bisa bagi kalau usernya sudah login dan belum login seperti apa. Oke. Jadi
Jika user sudah login, tampilkan konten ini. Jika belum login, tampilkan please login gitu ya teman-teman. Oke, kalau belum login, tampilkan please login. Nah, sekarang ini saya ada masukan buat teman-teman untuk best practice-nya ya. Jadi instead of kita punya logic sendiri di sini, ini bisa kita decouple ya. Jadi kita bikin satu function sendiri yang fungsinya untuk mengecek apakah user ini sudah login atau belum. Nah, caranya gimana? Kita bisa kembali ke stores-nya ya. Stores-nya di bagian out. Oke. Di sini kan kita punya variabel username, login, dan logout. Nah, di sini kita bisa bikin setter sekarang ya. Kita bisa is login. Nah, di sini kita bisa cek return, sorry, is logged in ya maksudnya. Jika username sama dengan empty atau tidak sama dengan empty string ya, maka dia akan return true. Oke, username.value karena dia ref object. Oke, jadi kalau usernya sudah login, kan username-nya nanti ada isinya. Berarti dia punya statusnya login. Kalau nanti dia sudah logout, empty string, dia statusnya is loginnya nanti. Nah, setelah itu kita kembali ke sini ya. Jadi instead of kita punya logic di UI, sekarang kita delegasikan logiknya di dalam source-nya. Di sini kita tinggal panggil isLogin. Kita coba cek lagi. Nah, dia belum login, nggak keluar kontennya. Sekarang kita coba login lagi. Oke, konten aslinya sekarang sudah keluar. Jadi, ini yang perlu teman-teman ingat dalam mengerjakan code, sebisa mungkin kita decouple ya untuk projectnya, untuk function-functionnya ada di UI, itu sebisa mungkin tidak ada function sama sekali. Sorry, maksudnya logic ya. Jadi logiknya kalau bisa di-handle di tempatnya ya, di scriptnya. Untuk mengurangi itu aja untuk Kak Askar ya. Jadi so far so good, sudah sesuai semua, hanya tinggal di bagian special-nya nih yang belum. Oke, untuk menghemat waktu, mungkin kita cuma pakai satu sampel ini aja, karena ini kan cukup simple. Nanti teman-teman yang lain, kalau misalnya ada yang nggak sesuai, apa namanya, di bagian review page-nya bisa disesuaikan ya, seperti contoh saat ini. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke materi berikutnya mengenai event driver. Saya kasih waktu 5 menit mungkin Ada pertanyaan Pak di kolom chat. di chat ya, sebentar. Chatnya jadi mungkin boleh di ini bisa tadi saya bisa di forward lagi. Tadi saya terputus soal. Ikan lagi dari Kak Hasan Al Haidar ya. Oke, Kak Asar ya. Hasan. Oh, Asar. Ya, sudah saya forward lagi Pak di kolom chat. Oh, ini sudah keluar di atasnya. Bukan. Hmm, belum ngumpul kalau masih error pada saat create feed-nya. Errornya seperti apa ya, Kak Asar? Errornya itu Pak, error error kode 1 gitu. Sip. Error kode 1. Mungkin boleh di share screen? Oh iya sebentar. Ya, teman-teman kalau ada yang error juga kayak Kak Hasan, mungkin di satu bagian atau bagian yang lain boleh dituliskan di kolom chat juga ya.
Oh beda ini tadi udah tak otak atik tapi malah jadi kayak gini. Sebelumnya keluarnya eh, error kode satu tapi sekarang kayak gini Pak. Oke, main V, tapi 20 ya tuh. Oke, itu sepertinya errornya dari node-nya Kak Hasan. Jadi coba diinstal ulang untuk node-nya ya. Itu kan untuk buka node-nya aja masih belum bisa, masih ada error itu. Ini operating systemnya pakai apa ini Kak Hasan? Pakai Node.js ya? Linux Linux ya? Ubuntu? ya Ubuntu. Oke. Untuk install Node.js-nya menggunakan apa Kak Hasan? Tadi sebelumnya yang pertama tuh pakai itu pakai komen pakai komen doang. Tapi yang kedua ini pakai apa? Download itunya apa? Tar GZ-nya itu loh filenya. Jadi install ini. Bentar, itu ada masalah di instalasinya itu. Coba kita cek ya. Coba boleh Ini installnya pakai pakai apa Pak? ya coba boleh diinstal ulang lagi Kak Hasan. Coba sambil kita lihat ya prosesnya. Untuk teman-teman yang pakai Linux, apa ada kendala yang sama? Mungkin boleh di-share. Komennya lupa Pak. Sebentar. Ya, ya. Ada yang pakai Linux lagi nggak ini ya selain Kak Hasan? Ubuntu versi berapa Kak Hasan? Lupa ya. Pokoknya yang LTS. Pokoknya yang LTS kemarin. LTS-nya ada banyak, 20 kah? Yang terakhir kah? Iya mungkin. Mungkin boleh diketik lsb underscore release spasi main A. Oke, di enter. Oke, versi 22 ya. Oke, ini saya kasih link ke Hasan, bisa tolong dicoba ya. Saya taruh di chatnya Zoom. Ya, itu ada link DigitalOcean, tolong dicoba dulu. Jadi nanti kita akan coba cek lagi ya Kak Hasan ya. Setelah coba itu nanti hasilnya seperti apa. Nanti dipastikan kalau sudah npm v sama node main v-nya nggak ada error, berarti instalasinya sudah benar. Ya, oke, nanti kita kembali lagi ke Hasan. Jadi sekarang sambil tunggu Hasan, kita akan lanjut ke materi kita berikutnya, teman-teman. Jadi materi kita berikutnya adalah mengenai event driven. Ya. Oke, sebentar saya tutup dulu ya lagi Node.js-nya. Oke, ini karena secara konsepnya ini mungkin ada teori yang perlu teman-teman pahami terlebih dahulu sebelum nanti kita masuk ke prakteknya. Jadi ini saya usahakan nggak terlalu banyak teori. Jadi ini saya sudah rangkum apa yang penting-penting aja ya Pak teman-teman. Sebentar. Oke, slideshow-nya.
Oke, sepertinya masih ada kendala di slideshow. Kita langsung aja ya. Oke, pertama event driven programming itu apa? Jadi event driven programming itu adalah sebuah ya kan. Biasanya event itu kan datangnya dari flow programnya yang kita buat ya, yang kayak kemarin kita apa namanya, kita sempat coba misalnya user action event itu ketika user melakukan klik atau user apa namanya mengetik sesuatu itu nanti ada event yang akan kita handle. Handle-nya apa ya? Dari function yang kita buat nanti. Nah, itu kalau melalui user action. Tapi ada lagi yang namanya system event. Jadi system event itu ketika satu kondisi terpenuhi, bukan trigger dari user. Contohnya apa? Kalau kita kemarin sempat simulasikan menggunakan site timeout ya. Jadi setelah beberapa detik nanti kita men-trigger event. Nah, itu untuk simulasinya aja. Tapi misalnya ketika file download selesai, itu ada event apa yang harus kita handle. Jadi kalau file download-nya itu kan listener ya. Ketika finish, itu kita listen. Untuk handling-nya, setelah finish, kita apakan? Misalnya kita kirim notifikasi, atau kita kirim email, atau apapun itu handling-nya nanti. Jadi, event-driven programming itu ya, kita listen sesuatu, event ya, event itu bisa user click tadi, bisa sistem event, lalu kita do something terhadap event tersebut. Nah, mungkin seperti itu. Nah, ini beberapa contoh untuk event yang terjadi ya. Bisa user click, jadi user click button di dalam UI. Terus ketika user send a chat message, itu juga event driven. Ya, detect ada yang di luar normal, itu dia akan kirim event. Terus misalnya sensor juga, terus CRUD, itu kan kita juga trigger something ke database, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat pattern-nya di sini, selalu ada something yang kita listen ya. Instead of itu klik button, terus detect heartbeat, terus ini inputnya dari sensor report, selalu ada inputnya. Nah, outputnya nanti ditentukan dari function yang mau kita buat apa. Seperti itu. Oke. Nah, ini penjelasannya mengenai event listener dan event handler. Jadi kalau event listener, itu tujuan utamanya kita listen spesifik event yang akan terjadi itu apa. Event handler itu adalah callback function. Callback function itu ya tadi ya. Ketika event terjadi, maka responnya apa yang harus dilakukan. Oke, kita masuk ke contohnya. Jadi di sini misalnya ada trigger button. Nah, di program kita nanti akan ada event listener-nya. Nah, event listener ini akan masuk ke event queue. Event queue ini antrian ya, antrian di dalam komputernya kita untuk memproses. Oh, ini sudah ada, misalnya di sini ya. Oh, ini ada user klik nih. Terus nanti akan masuk ke event loop untuk diproses ke event handler seperti itu. Kurang lebih flow-nya seperti ini nanti. Nah, implementasi dalam code-nya seperti apa? Ini kalau kita menggunakan HTML sama JavaScript ya, teman-teman. Kalau kita menggunakan Vue kemarin sesimpel pakai add click itu bisa kita langsung listen event-nya seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan native JavaScript dan HTML kurang lebih seperti ini. Jadi kita tampung elemen button-nya, lalu kita tambahkan event listener. Event apa yang mau kita listen? Oh, event klik di sini kan. Nah, jika ada event klik di elemen button, maka kita jalankan handle button klik. Nah, handle button klik di sini ini adalah event handler-nya. Jadi yang ada di kanan atas itu adalah event handler-nya. Jadi ketika sudah kita listen dan antriannya dia sudah paling depan, maka event handler-nya ini akan jalan.
Oke, konsepnya seperti itu. Nah, selain event listener dan event handler itu ada yang namanya PubSub ya. Jadi publish sama ini biasanya kita pakai untuk event notification. Jadi misalnya kita chatting misalnya WhatsApp gitu. Ketika kita chatting nanti kan ada notif yang muncul. Padahal kita nggak lagi buka aplikasinya atau mungkin bahkan kita eh, eh, lagi buka aplikasi yang lain. Nah, itu kok bisa jalan meskipun kita lagi nggak fokus ke dalam aplikasi itu karena sebenarnya WhatsApp itu subscribe ke satu event. Eventnya apa ya? Misalnya nama eventnya incoming message. Nah, ketika ada incoming message, maka akan ada handlernya tadi. Handlernya apa? Kirim notifikasi. Seperti itu. Mungkin untuk ilustrasi gambarannya seperti ini ya. Jadi ada produser sama ada consumer. Consumer ini apa? Kita yang listen. Jadi kalau teman-teman misalnya buka WhatsApp atau buka aplikasi lain, di situ kita kan di belakang layar ya, di belakang layar kita ini otomatis di subscribe ke topik tertentu. Topiknya ini tadi namanya incoming message misalnya. Jadi topik ini nanti bisa ada banyak ya teman-teman. Topiknya bisa ada banyak. Untuk contohnya, consumer sekarang dia subscribe ke topik incoming message. Jadi setiap kali ada incoming message, consumer ini akan dapat something. Ya, somethingnya apa ya? Notification misalnya. Produser ini apanya? Produser ini nanti yang men-trigger ya, yang men-trigger topik tertentu. Jadi misalnya aplikasi kita user A melakukan chat ke user B. Nah, ketika user A user A itu di belakang layar ya, back-end-nya meregister ke topiknya incoming message tadi misalnya. Jadi ketika ada event yang masuk di sini, secara otomatis event ini akan masuk ke masing-masing consumer. Misalnya kalau kita buka aplikasinya itu di gadget, misalnya di handphone sama di komputer. Nah, karena dua gadget kita ini dua-duanya register ke incoming message ini, nanti semuanya dapat notifikasi seperti itu. Cara kerjanya seperti itu, nanti kita akan praktek ya, untuk bisa tahu implementasinya seperti apa. Kalau yang event listener ya, ini kita nggak perlu praktek lagi. Ini sama kayak yang kemarin ya, waktu kita belajar reaktif, kita kan menggunakan event handlernya klik button ya. Oke, terus berikutnya teman-teman harus paham, yaitu asinkronus. Jadi asinkronus itu apa? Asinkronus itu intinya komputer kita ini kan menjalankan sesuatu berdasarkan antrian, teman-teman. Nah, ketika prosesor kita ini sedang menjalankan tugas A, jika ada tugas B, itu nanti tugas B akan tunggu tugas A-nya selesai. Kalau aplikasi kita jalan di single thread. Tapi sekarang kita bisa menjalankannya di multi-thread. Multi-thread itu seperti apa? Ketika kita menjalankan aplikasi A, oke, prosesor kita menjalankan, kita juga bisa menjalankan proses yang B tadi. Jadi kita punya dua thread ini berjalannya bersamaan, kurang lebih seperti itu. Kalau sinkronus, itu memang proses B tidak boleh jalan sebelum proses A selesai. Nah, itu nanti kita akan menggunakan sinkronus. Nah, nanti case-nya ini ada macam-macam. Misalnya gini, misalnya kita bikin transaksi ya, transaksi B bisa jalan jika transaksi A itu selesai. Contohnya gimana? Misalnya di satu sales misalnya. Jadi satu UI dia akan manggil dua API.
API pertama itu kita akan simpan data customer-nya dulu ke dalam database. Setelah itu ID-nya baru kita pakai di tabel transaksi misalnya. Nah, itu kita butuh sinkronus. Karena kalau misalnya dia jalannya asinkronus, itu transaksi B nanti kalau selesai duluan sebelum transaksi A, maka transaksi B nggak akan dapat ID-nya dari transaksi A. Nah, itu nanti akan jadi mismatch data ya. Jadi transaksi B yang harusnya ID-nya master A itu keluar, tapi jadi kosong. Nah, itu jadi bug nanti. Oke, untuk contoh-contohnya nanti kita akan masuk waktu kita praktek. Nah, ini mungkin ada sedikit contoh. Ini saya coba simulasikan di dunia nyata ya. Misalnya kita ini buka restoran. Kalau kompor kita satu, ada banyak order masuk, otomatis misalnya order nasi goreng sama bakmi gitu ya. Ya kita harus masak salah satu dulu. Misalnya nasi goreng dulu selesai, baru bisa kita masak bakmi. Karena kompornya cuma satu, itu single thread. Jadi satu selesai, baru satunya masuk. Tapi apakah perlu restoran itu menjalankan sinkronus? Enggak. Karena antara satu tugas dan tugas yang lain itu nggak berhubungan. Maksudnya nggak saling depend. Maka yang harus dilakukan apa ya? Tambah tradingnya. Tradingnya apa ya? Tadi misalnya kompornya ditambah. Gitu. Jadi ketika masak nasi goreng, sambil oseng-oseng gitu ya, masak bakmi gorengnya juga sambil jalan, itu boleh. Karena nggak ada dependent. eh, nggak harus nasi goreng jadi dulu baru jadi mie. Dua-duanya sambil jalan, jadi mie-nya dulu nggak apa-apa, jadi nasi gorengnya dulu juga nggak apa-apa. Gitu. Nah, nanti di dalam teman-teman mendesain aplikasi, nggak semuanya itu bisa jalan asinkronus ya teman-teman. Nanti kelihatannya kan asinkronus ini supaya cepat, supaya semuanya selesai bersamaan. Tapi nanti ada case-case yang by design itu memang harus sinkronus. Nah, itu nanti waktu teman-teman desain aplikasi, itu perlu diperhatikan. Oke, berikutnya event itu selain tadi by system, ini ada lagi yang namanya webhook dan API. Bedanya apa? Kalau API itu komunikasinya dua arah. Jadi misalnya yang teman-teman bikin kemarin login ya misalnya. Login itu dari yang atas ini front end, yang bawah server back end ya. Ketika tombol login diklik, maka dia akan mengirimkan data. Datanya apa? Username dan passwordnya. Setelah itu nanti backend akan memproses, API-nya akan memproses, setelah itu akan mengirimkan respon di sini. Responnya apa ya? Bisa login berhasil, bisa loginnya gagal, misalnya salah password atau email tidak terdaftar misalnya. Itu konsepnya API seperti itu. Selalu ada triggernya masuk, nanti akan ada outputnya yang keluar. Respon. Ada request dan ada respon. Nah, yang kedua itu webhook. Webhook itu seperti apa? Kalau webhook ini nggak ada triggernya. Tiba-tiba aja server ngasih tahu klien bahwa, oh ini loh ada data. Gitu. Nah, masing-masing punya kegunaannya sendiri-sendiri. Contoh API itu seperti apa ya? Yang pasti CRUD ya, kita create customer misalnya, atau kita read, kita delete, kita update, itu pasti API. Webhook ini nanti yang lebih banyak event driven membutuhkan webhook untuk komunikasi antara satu service ke service yang lain. Misalnya ketika misalnya kita pakai GitHub ya. Misalnya ini, ketika Kak Asar commit hasil kerjaannya ke GitHub, lalu nanti akan muncul notifikasi ke dosennya misalnya ya. Itu bisa diatur di setting. Sorry, ini bukan reponya saya akan coba pakai sampel repo saya ya, supaya ada settingnya.
Oke, sambil tunggu, kelihatannya internetnya lambat banget di sini. Oke, jadi tadi server mengirimkan event ke klien. Jadi contohnya ketika ini masih belum bisa dibuka ya. Jadi ketika Kak Asar commit ke dalam GitHub, lalu ini kita kirim webhook. Jadi kita kirim trigger ke aplikasi yang lain, misalnya ke WhatsApp atau ke apa namanya Slack atau kemanapun itu yang dipakai, Telegram. Kita bisa kirim apa namanya respon. Sorry, ini harus pakai. Nah, kita akan kirim kemana? Misalnya ke Telegram ya, supaya ada notif muncul di Telegram. Kasar telah update source code di GitHub misalnya, itu bisa nanti kita kirim. Atau misalnya sesimpel kita ngasih tahu aplikasi yang lain apa namanya pembayaran telah lunas. Nah, biasanya kayak gitu webhook kita pakai. Jadi kita punya proses pembayaran, sorry, kita punya aplikasi, proses pembayarannya kan kita biasanya pakai third party tuh. Lalu nanti third party ketika sudah menerima pembayaran, akan dikirim kemana responnya. Misalnya ke aplikasinya kita untuk ngasih tahu bahwa, oh oke, si invoice A ini sudah lunas. Berarti statusnya kita rubah dari yang pending jadi paid misalnya. Nah, itu di sini nanti. Kita bisa atur. Biasanya kalau untuk aplikasi-aplikasi yang apa namanya third party yang sifatnya plugin ya kayak payment gateway atau authentication-nya Google, misalnya Google Auth itu pasti ada webhook-nya. Jadi untuk komunikasi satu arah trigger seperti itu. Nah ini nanti kita akan coba ya teman-teman, tapi bukan di minggu ini mungkin nanti di minggu-minggu akhir ya. Oke, nah setelah kita tahu perbedaan masing-masing event, lalu pertanyaan berikutnya, tujuannya untuk apa sih? Advantage-nya untuk kita sebagai programmer itu apa? Pertama, yang pasti untuk membuat aplikasi kita lebih responsif ya. Karena tadi, apa namanya, event driven itu kan kita bisa jalan secara asinkronus. Jadi banyak tugas yang bisa diselesaikan secara bersamaan. Jadi nggak saling tunggu-tungguan, yang artinya aplikasi kita akan semakin responsif, nggak terlalu banyak loading seperti itu. Terus yang berikutnya adalah scalability ya. Jadi semakin banyak kita bisa handle event ya otomatis aplikasi kita bisa semakin kompleks karena banyak tugas yang bisa jalan secara paralel. Terus yang berikutnya lagi adalah modularity. Sebenarnya kalau modularity ini lebih ke apa namanya? Lebih ke teknik dari pengkodingannya nanti ya. Dari teknik pengkodingannya teman-teman bisa mereuse function-function yang sudah teman-teman buat nanti. Lalu berikutnya ya efisiensi resource, penggunaan resource ya. Karena kalau apa namanya tadi blocking itu akan menyebabkan bottleneck. Bottleneck itu seperti apa? Berarti kalau antriannya satu oke ya. Misalnya kita ambil contoh restoran tadi ya. Antriannya dari nasi goreng ke bakmi mungkin dalam waktu beberapa menit selesai. Tapi kalau antriannya ada 20 atau 100 antrian, yang terjadi apa? Bottleneck. Solusinya cuma satu. Kita upgrade ke CPU yang lebih cepat memprosesnya. Gitu. Jadi sangat-sangat nggak efisien. Nah, kalau tugasnya bisa kita bagi-bagi, otomatis dengan CPU yang biasa-biasa pun, tapi dengan jumlah yang lebih banyak, itu banyak proses yang bisa selesai lebih cepat. Seperti itu kurang lebih ya. Oke, kalau tadi itu kurang lebih dari advantage, dari benefitnya. Lalu berikutnya, sebenarnya ini bukan kekurangan teman-teman ya, tapi lebih ke challenge-nya. Karena ketika kita membuat sesuatu itu apa namanya lebih baik ya, lebih baik dan lebih cepat, ya tentu ada challenge.
yang akan membuat code-nya kita lebih kompleks. Gitu. Tapi nanti ini sebenarnya bisa di-counter ya. Code complexity itu kan memang secara penulisan code-nya kelihatannya nanti lebih kompleks karena ada beberapa layer. Cuman itu nanti ketika kita menggunakan desain principle, terus best practice juga, itu akan membuat code complexity-nya lebih rendah. Gitu. Lalu berikutnya, nah ini yang perlu teman-teman ingat, ordering issue. Jadi gini, karena tadi jalannya asinkronus itu bersamaan, tidak saling menunggu, otomatis kita nggak tahu event mana yang selesai duluan. Misalnya kita punya 3 event. Satu nge-save data customer, satu lagi nge-save data transaksi, satu lagi untuk kirim notifikasi misalnya. Nah, kan nggak mungkin kita kirim notifikasi dulu. Yang terjadi apa? Ya fail karena status penyimpanan data di customer dan transaksinya belum selesai. Kalau kita notifnya jadinya fail. Nah, itu yang harus teman-teman ingat. Ketika kita melakukan ini, nanti ada event yang harus jalan sinkronus dan ada event yang harus jalan asinkronus. Kalau teman-teman salah menempatkan, yang terjadi nanti akan ada kondisi yang selesai duluan yang mana kita nggak tahu. Bisa jadi selesainya nanti urut. Masternya dulu selesai, customer, transaksi selesai, baru notifikasinya jalan. Kalau urut, nggak error. Jadi saya waktu menjalankan nggak error, tapi orang lain waktu menjalankan. Kebetulan dia yang selesai event untuk kirim notifikasi dulu, jadi yang di dia error. Nah, itu yang disebut sistem instability. Jadi nggak konsisten jalannya. Oke, berikutnya use case ya. Jadi kita pakai di mana aja sih event driven ini? Yang pertama di graphical user interface ya, di GUI-nya kayak ada tombol button atau misalnya inputan yang biasanya kita untuk ngisi nama dan lain sebagainya. Itu kita pakai event driven ya, seperti contohnya kita di reaktif kemarin, kita sudah secara nggak langsung kita sudah implementasi untuk yang GUI-nya. Terus real-time functionality, jadi kayak notifikasi, chat, dan lain sebagainya yang kita butuh data kita selalu up to date. Nah, kemarin kita kan sudah belajar reactivity ya, untuk up to date-nya sudah oke. Tapi event-nya otomatis bukan trigger dong, karena chat kan dari orang lain. Terus misalnya stock trading apps ya, pergerakan saham itu kalau teman-teman tahu yang naik turun per detik itu berubah. Nah, itu juga nanti event-nya menggunakan PubSub tadi ya. Terus ride sharing apps ya, ini kayak Grab, Gojek gitu dan lain sebagainya nanti. Oke, use case berikutnya bisa di IoT. Ya, ini untuk update ketika terjadi trigger ya dari sensornya, nanti kita akan update atau kita kirim alert dan sebagainya. Oke, untuk database system ini untuk CRUD-nya. Dan masih banyak lagi ya teman-teman. Ini yang saya kasih contoh untuk yang common aja yang kita pakai sehari-hari. Oke, kurang lebih cukup sekian aja teorinya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di awal tadi, event driven programming ini bisa terjadi di back end dan bisa terjadi di front end. Nah, karena kita selama 2 minggu kemarin belajarnya hanya di front end, di minggu ketiga ini kita akan belajar sedikit mengenai back end teman-teman, karena nanti kita harus coba simulasikan juga event driven-nya melalui socket ataupun nanti juga melalui database, socket sama API ya. Database, socket sama API. Jadi kita perlu back end. Sebelum kita simulasikan untuk instalasi back-end-nya, dari sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin dari teman-teman. Boleh langsung on mic ya teman-teman kalau mau bertanya.
Oke, Kak Virus Haki ini ada pertanyaan mengenai tugasnya yang kemarin ya. Eh, mengalami error ketika file index.ts buat routernya ternyata masalah di file invid.d.ts dipindahkan ke file src. Tidak tahu saya bisa jalan. Kira-kira itu kenapa ya, Pak? Gini, kalau ini kendalanya cuma di tab save-nya aja ya. Jadi di tab script-nya aja, itu nggak masalah. Itu nggak masalah. Apa namanya? Memang ketika kita menggunakan tools atau menggunakan framework, itu ketika kita menggunakan Linux, Mac ataupun Windows, itu memang satu sama lain mungkin akan ada perbedaan sedikit. Nah, perbedaan itu untuk solving problemnya mungkin masing-masing caranya kan beda-beda ya. Jadi kalau pakai Ubuntu 22 ada solusinya sendiri. Nanti kalau pakai Ubuntu juga tapi versi 20 itu mungkin solusinya beda. Nah, teman-teman yang pakai Windows solusinya juga beda. Itu hal yang seperti itu normal terjadi pada saat kita programming, nggak masalah. Solusinya kalau biasanya kita Google aja sih, nanti akan ketemu user yang punya problem yang sama, sudah ada solusi-solusinya. Gitu. Jadi asalkan di punyanya Kak Virus Haki jalan, is okay. Nggak usah terlalu pusing untuk komputer lain dulu. Nanti setiap setiap apa namanya eh, gadget device itu ada kendalanya sendiri, ada solusinya sendiri nanti. Oke, dari yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan? Dan Kak Hasan tadi sudah selesai belum untuk instalasi Node.js-nya ya? Ayo teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan, masih ada yang belum paham. Jangan takut, jangan malu bertanya ya teman-teman. Jadi bisa mengaktifkan fitur raise hand juga, atau bisa langsung on mic, atau teman-teman bisa ketik di kolom chat, nanti saya bantu untuk bacakan pertanyaannya. Ya, karena ini kita masih belajar basicnya sekali ya teman-teman. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang silly pun juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa paham ya untuk kedepannya. Oh, saya berarti butuh A, butuh B, butuh C seperti itu. Oke, kalau belum ada pertanyaan nanti boleh di chat sambil saya lanjutkan ya teman-teman. Jadi kalau sambil jalan nanti ada yang mau tanyakan boleh ditaruh di kolom chat dulu. Oke, nah sekarang sebelum kita masuk ke event driven-nya lebih lanjut karena nanti untuk triggernya ini kita butuh backend. Jadi di minggu ini kita akan fokus belajarnya di backend dulu teman-teman. Nah untuk backend sendiri kita masih tetap pakai JavaScript ya. Kita pakai Node.js dan untuk framework-nya kita pakai Express. Jadi teman-teman bisa ikuti dari dokumentasinya Express ini. Oke, ini akan sambil saya jalankan ya, sambil saya demokan. Nanti teman-teman juga jalankan di komputernya teman-teman masing-masing. Nanti kalau sudah di bagian Excel-nya, di link tugas ini bisa teman-teman tambahkan ya. Berarti di tanggal 24, 11, 23. Oke, nanti teman-teman bisa apa namanya? Bisa lanjut isi di sini. Nanti untuk linknya ya, link kitabnya. Oke, ini sambil saya demokan. Pertama, ini saya assume teman-teman sudah install Node.js ya, karena kemarin kan untuk install Vue butuh Node.js juga. Jadi kalau belum atau masih ada kendala, boleh diinstal dulu untuk Node.js-nya. Kalau misalnya sudah, kita akan lanjut ke step berikutnya. Oke. Oke, saya bikin folder baru namanya Express. Lalu saya jalankan npm init. Oke, nama package-nya Express. Oke, versi 1. Oke, ini bisa langsung di enter-enter aja ya, teman-teman. Oke, ya. Nah, kalau misalnya sudah semua, berikutnya kita jalankan command yang bawah ini, npm install Express.
Oke, kalau sudah kita next ke halaman berikutnya. Nah, ini adalah servernya ya teman-teman. Jadi untuk menjalankan server, kita akan panggil Express-nya terlebih dahulu. Oke, terus kita tentukan server nanti akan jalan di port berapa. Setelah itu kita listen yang paling bawah ini. Nah, untuk routingnya nanti akan saya jelaskan lagi. Oke, kita copy ini. Oke, kita buka dulu di VS Code ya untuk projectnya. Oke, nah sekarang saya akan buat file baru namanya index.js. Oke, nah di index.js ini saya tutup dulu yang lain. Oke, di index.js ini saya copy yang ada di sini tadi Express. Ya, source code-nya ini saya copy di sini. Nah, ini nanti namanya teman-teman harus perhatikan ya, karena index.js ini adalah entry point-nya kita. Jadi kita harus kasih nama yang sama di sini. Oke, kalau sudah selesai, kita akan tes. Jalankan di terminal. Node spasi nama filenya ya. Index.js. Oke, nah kalau teman-teman lihat di sini, yang muncul di console log-nya adalah example app listening on port bla 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 3000. Oke, berarti secara nggak langsung ini menginformasikan kita bahwa server kita sudah melisten. Listen itu maksudnya sudah jalan. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau tes ya, teman-teman. Kita mau tes localhost /3000. Oke, kalau kita lihat di sini, responnya sudah masuk Hello World. Jadi untuk instalasi servernya cuma seperti itu, cukup mudah sekali ya, teman-teman. Lalu berikutnya kita coba lihat lagi step berikutnya. Oke, Express generator ini mungkin bisa kita skip ya. Kita skip. Karena di sini kita akan membuat API, teman-teman. Jadi kita nggak perlu UI sama sekali di sini. Karena API ini kita pakai untuk komunikasi data antara back-end dan front-end. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini tadi kita import. Lalu kita tentukan portnya di port 3000. Lalu kita listen. Nah, sekarang di LAN 5 sampai 7 ini adalah routingnya, teman-teman. Routingnya ketika user akses ke URL slash itu tampilkan hello world misalnya. Lalu saya bikin satu routing lagi ya, misalnya about. Ini harusnya nanti masuk ke about. Gitu. Kita akan tes. Oke. Slash about harusnya kan akan masuk ke line 9. Karena match ya, match slash about harusnya responnya about, tapi di sini cannot get about. Ini kenapa? Karena kita servernya itu kan kalau jalan, ini kan sudah kita jalankan ya. Setelah kita jalankan, apapun yang terjadi di sini, ketika kita edit, itu nggak akan langsung reflect, nggak akan langsung terupdate, teman-teman. Nanti kalau mau auto update, kita bisa menggunakan add-on ya, yang namanya NodeMon nanti. Kita menggunakan package. Cuman tuh sekarang karena kita belum punya NodeMon, jadi kita nggak bisa watch. Kita bisa tutup dulu servernya, terus kita running kembali. Nah, ketika sudah di running kembali, sekarang server kita sudah punya routingnya /about. Jadi kita coba refresh. Oke, ini sudah masuk, teman-teman. Jadi kita sudah punya dua routing. Routingnya untuk di halaman indeksnya, sama di halaman about. Oke. Mungkin teman-teman bisa coba ini dulu, sampai keluar seperti ini.
Lalu berikutnya untuk respon.send ini kita ganti respon.json. Ya. Bedanya apa send sama JSON? Kalau send itu formatnya format kayak apa teks ya, teks biasa. Kalau JSON ya formatnya filenya .json gitu. Bedanya kalau kita coba running lagi sekarang. Nah, kita lihat ya view-nya beda sekarang karena tipenya dia sudah JSON gitu. Nah, kalau JSON biasanya nanti bentuknya objek, lalu kita return misalnya page about status sukses. Nah, nanti, oh sorry, harus di restart dulu. Kita jalankan. Nah, nanti bentuk data yang akan kita kirim ke front end seperti ini modelnya. Jadi JSON, object, key, dan value. Seperti itu. Oke, cukup sederhana. Eh, ini sambil teman-teman coba ya. Nanti kalau ketika teman-teman coba masih ada kendala, boleh di sharing langsung supaya kita bisa satu jalan. Karena nanti di minggu keempat dan minggu kelima kita harus punya front end dan kita harus punya back end yang sudah jalan, teman-teman. Kalau nggak gitu, kita nggak akan bisa coba ke step berikutnya. Oke, sambil saya tunggu, eh Kak Hasan boleh diinfokan tadi instalasi Node.js-nya sudah selesai belum ya? Kak Hasan boleh on mic? Oke, kita skip dulu ya, karena Kak Hasan masih belum respon. Oke, sekarang untuk basic backend, ini kita sudah bisa running. Nah, sekarang kita mau coba konekkan ini dengan front end. Jadi front end-nya teman-teman bisa pakai project yang kemarin, yang teman-teman buat. Di sini saya akan nyoba pakai project-nya yang tadi punya siapa itu ya. Oke, punyanya Kak Askar ini ya. Saya akan pakai project-nya Kak Askar untuk kita integrasikan antara backend dan frontend supaya bisa berkomunikasi ya teman-teman. Oke. Oke, berikutnya kalau kita mau komunikasi dengan apa namanya, dengan API yang kita buat tadi, kita perlu kita perlu package. Mungkin di sini kita pakai Axios ya teman-teman. Bisa di search. Oke.
Oke. Nah, untuk komunikasi backend dan frontend kita akan pakai AXIS untuk komunikasi HTTP request-nya. Jadi cara installnya cukup seperti ini, npm install Axios. Ini di front-end-nya ya teman-teman. Jadi di front-end-nya kita install Axios terlebih dahulu. Oke, setelah kita install Axios, sekarang kita jalankan. Axios instance. Oke, berikutnya kita akan jalankan seperti ini code-nya. Ini saya copy dulu. Kita akan coba di bagian login ya teman-teman. Di bagian login ini, oke, di sini ada function on login. Nah, kita simulasikan di sini. Oke. Oke, ini error karena kita masih belum import ya. Ini bisa kita import terlebih dahulu Axios-nya. Oke, di sini ada metode post. Nah, ini teman-teman perhatikan sebentar. Di bagian backend tadi, nah, di sini kan ada app.get. Get dan post itu dua routing yang berbeda ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini post, ya harus pakai post juga. Kalau di sini get, teman-teman harus pakai metodenya yang get. Seperti itu. Oke. Ini kita rubah jadi get ya, karena kita akan ambil metode get, lalu kita coba akses yang about misalnya. Data ini kita ignore dulu, karena kita nggak perlu kirim parameter apa-apa. Lalu kita tampung variabelnya respon. Kita tampung resultnya di variabel response. Lalu kita coba cek hasilnya apa. Ini yang fungsi aslinya kita hide dulu ya, kita komen dulu. Karena kita mau lihat proses memanggil API dan bentuk responnya seperti apa, teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke kita jalankan dulu ya berarti npm run dev. Lalu ke halaman login. Nah, di halaman login ini saya ketik sembarang ya. Lalu saya buka konsol. Shortcutnya F12 teman-teman untuk buka konsol. Kalau teman-teman misalnya belum kebuka, bisa klik kanan, inspect ya. Inspect. Lalu kalau konsolnya di sini nggak kelihatan, bisa diklik tombol ini ya. Nanti akan keluar di sini. Oke. Nanti saya fokus ke konsolnya untuk kita lihat. Karena tadi kan kita setelah tombol login diklik, kita mau lihat responnya. Kita log di konsol kita. Kita klik login. Oke. Di sini responnya adalah promise pending ya. Jadi kita tidak mendapatkan respon apa-apa di sini karena ini masih running. Jadi ini yang tadi saya bilang ya, proses Axios memanggil API itu dia jalannya asinkronus. Yang artinya ketika saya melakukan console log itu saya belum dapat responnya itu apa, gitu. Nah, di console log ini ditandai ada promise pending. Jadi itu masih running. Kita jalankan responnya, ini masih belum ada resultnya. Seperti itu, teman-teman. Dan berikutnya, kalau teman-teman lihat di console.log-nya, ini ada error. Ya kan, 404 not found. Jadi di sini ada komplain bahwa link tersebut itu tidak ada. Jadi ketika, kalau kita lihat urutannya ya di console log-nya, yang selesai duluan tuh line 17. Ya.
Ini, line 17. Login.view line 17 selesai duluan. Baru yang line 12 baru selesai. Ini. Line 12-nya baru selesai setelah line 17. Nah, ini buktinya kita menjalankan asinkronus, teman-teman. Jadi, nggak harus yang atas itu selesai duluan. Nah, ternyata ketika yang line 12 selesai, itu ada error. Errornya link nggak ditemukan. Oke, di sini teman-teman ada yang bisa melihat nggak? Errornya itu apa? Kenapa kok linknya nggak ditemukan? Padahal tadi kita tes, itu sudah ada halaman about-nya di API. Mungkin boleh open mic teman-teman kalau ada yang bisa melihat errornya apa di pesan ini sebenarnya cukup jelas. Ada yang bisa detect? Itu portnya 3000 kalau nggak salah. Oke, ya benar sekali ya. Jadi Kak Umar, portnya ini 5174, ini portnya front end. Karena di sini kita URL-nya nggak tentukan dia di apa namanya link yang mana ya. Nah, caranya supaya kita bisa masuk ke port 3000 yang kita tambahkan di sini. Jadi kita mau akses HTTP localhost 3000. Seperti itu. Oke, ini saya save. Coba saya ulang lagi ya teman-teman. Oke, thank you Kak Umar jawabannya. Kita coba login lagi. Oke, sekarang errornya berbeda ya. Errornya berbeda. Sorry, saya refresh dulu supaya kosong. Saya jalankan loginnya. Nah, errornya berbeda. Sekarang arahnya sudah benar nih ke localhost 3000. Cuman apa namanya? Yang request itu ada di port 5174. Nah, itu sama browser kita di apa ya? Di stop dianggap ini error. Nggak boleh request ke beda domain seperti itu. Nah, ini ada beberapa cara solusi. Nah, solusi yang kita gunakan sekarang adalah kita akan allow, jadi kita akan buka API kita ke domain apapun itu, supaya semua domain bisa akses ya. Seperti itu. Caranya gimana? Kita kembali ke API. Nah, oke, sambil kita coba cek di sini ya, handling CORS. Saya coba cek dulu di dokumentasinya ini ada atau enggak. Sambil kita simulasikan cara kita solving problem ya. Dokumentasinya nggak ada search teman-teman, jadi kita akan coba cari dari menunya config. Hmm, request config. Oke, karena nggak ada apa namanya, nggak ada search-nya, mungkin kita langsung search di Google aja ya. Jadi Axios CORS. Oke, solusinya ini, cuman ini harusnya kan dipasang di backend ya, karena backend kan yang ngeblok, backend yang harus open. Jadi kita bukanya nggak akan di view-nya, tapi di Express, karena backend-nya kita Express. Nah, di sini ada dokumentasinya ya, dari Express, CORS-nya, kita lihat. Oke, jadi di sini kita harus install dulu. Di backend Express, kita install CORS. Nah, setelah kita install, kita tambahkan ya di code-nya kita. Terus, oke, ini app.use.crs.
Oke, ini kalau mau kita aktifkan di semua request, sedangkan contoh yang bawah ini kalau kita mau aktifkan CORS-nya ke router tertentu aja yang boleh, misalnya itu juga bisa di middleware sini ya. Terus untuk konfigurasi kita coba dulu, kita apakah perlu konfigurasi atau sudah bisa jalan? Oh sorry, not index.js. Kita tes lagi ya teman-teman. Oke, nah sekarang errornya sudah hilang, cuman returnnya kita nggak pernah dapat. Kenapa ya? Karena tadi masalah asinkronus. Karena line 17 selalu selesai duluan daripada line 12. Karena line 12 itu kan perlu request ke third party ya, ke backend, itu ada latensinya. Sedangkan ini bisa langsung running. Karena itu yang 17 ini pasti selesai duluan, most likely. Nah, gimana caranya? Tadi kan saya bilang, nggak semua, nggak semuanya itu harus jalan asinkronus. Kadang kita perlu sinkronus. Nah, sekarang kita perlu sinkronusnya, cuman karena kita butuh melihat responnya. Tapi kalau nanti kita nggak perlu lihat responnya dan nggak perlu menunggu, itu kita nggak perlu jalankan sinkronus ya. Nah, ini karena kita perlu, kita bisa contohkan di sini. Di fungsinya kita bisa tambahkan asinkronus di sini untuk kita bisa panggil await method. Nah, ini maksudnya apa? Sekarang kita kasih tahu fungsinya onLogin ini bahwa oke, fungsinya adalah fungsi asinkronus. Dan di dalam fungsi asinkronus ini, jika ada asinkronus method seperti Axios, kita mau tunggu hasilnya sebelum dia jalan ke line berikutnya. Jadi akan ditunggu. Oke, untuk proof-nya, mungkin saya di sini console.log start. Lalu nanti n-nya adalah di respon ini ya. Kita akan cek. Mungkin. Nah, kalian bisa lihat sekarang line 13-nya jalan duluan. Setelah itu line 20-nya sorry, 13 ini pasti jalan duluan ya. Cuman kalau kita lihat sekarang bedanya sudah ada responnya dari line 15 ini. Yang ini saya keluarkan aja. Oke, dari line 12 ya ulang ya. Nah, line 17 console.log-nya responnya ini sudah ada isinya sekarang. Isinya dari mana? Ya, dari menunggu Axios-nya selesai mendapatkan respon. Oke, kalau kita lihat responnya sekarang, nah, di bagian data, di sini ada abort sama sukses. Ya. Nah, ini mau kita rubah dulu. Kita rubah supaya lebih ini ya, supaya lebih eksplisit, about-nya kita ganti. Misalnya login. Jadi kita akses server untuk login. Lalu di bagian servernya, nah ini kita rubah ya login. Oke. Space-nya nah, kita contoh, kita punya data user. Atau datanya satu aja deh misalnya. Username-nya, misalnya Jane, lalu password-nya. Ini karena kita belum punya database ya teman-teman, jadi kita simulasikan pakai data ini. Password-nya ada 34, di mana misalnya, selatan. Nah, sekarang di backend ini ada request dan respon ya teman-teman. Request ini kita bisa dapat variabel yang dikirim oleh front end. Nanti respon ini adalah kalau kita mau mengirimkan responnya kembali menggunakan JSON atau apa, kita bisa menggunakan callback-nya dari routernya ini ya. Oke, kita coba dulu. Kita mungkin pakai if conditional aja ya, yang sederhana. If request body terus
namanya mungkin username ya, username sama dengan username. Nah, berarti kan namanya match ya. Kalau namanya match kita next. Kalau namanya match kita next. Ini saya copy lagi, kita cek password. Oke. Mungkin seperti ini. Lalu kita kirimkan status saja ya. Statusnya sukses atau error. Seperti itu mungkin. Oke. Kalau usernya sama, lanjut kita cek passwordnya. Else, kita kirim respon, statusnya error. Username not found misalnya ya. Oke. Saya hapus. Oke, berikutnya kalau passwordnya sama, kita kirim responnya sukses. Kalau passwordnya salah, nah, mungkin kita kirim password atau wrong password gitu ya. Error. Oke, kita coba simulasikan seperti ini dan kita tidak akan menggunakan metode get, teman-teman, karena metode get itu pertama ada limit apa namanya URL-nya, terus yang kedua nggak secure karena data kita akan muncul. Nah, cara kita nge-hide ya kita pakai metodenya POST ya. Jadi kalau kita mau urusan kirim-kirim data, biasanya kita selalu pakai POST. Oke, sekarang kita sudah punya POST login. Nah, kita tes sekarang nih. Metode POST, login, kita mau lihat responnya apa. Sekarang loginnya kita menggunakan inputan ya. Jadi inputnya ada username dan ada password sekarang. Ada username, ada password. Oke. Lalu kita akan kirim data. Datanya apa ya? Username. Isinya username, value, dan password. Itu value. Oke. Dan kita cek ada yang error misalnya string. Oke, kalau kita mau menggunakan data, sepertinya caranya salah ya. Kita coba cek. Post, datanya pakai seperti ini. Data. Oke, kita tes terlebih dahulu. Kita jalankan ulang backend-nya. Lalu kita akan coba cek lagi. Oke, kita punya 2 kolom. Supaya nggak salah ya, kita kasih placeholder aja mungkin. Placeholder username, placeholder password. Oke. Oke, misalnya, sorry, saya melihatnya nggak enak. Saya kasih kelas, padding 3 deh misalnya. Oh, sorry, di sini sudah ada kelas, saya tambahkan di sini. Oke, username misalnya John, passwordnya 1234, 134. Submit, kita cek. Ada syntax error. Oke, kita coba refresh. Oke, ini ada error di login.view-nya di line 13. Kita lihat ya, line 13. Di Axios request-nya ada error. Errornya 500. Nah, kita lihat di backend. Errornya apa?
Oke, di backend nggak bisa baca username. Jadi request.body username ini nggak ada di backend. Kita coba lihat kenapa ya teman-teman. Jadi kita coba lihat request.body ini isinya apa sih. Lalu kita komen dulu di sini. Oke, kita running lagi. Kita jalankan lagi. Oke, request.body isinya undefined ya. Berarti yang front end kirim itu nggak ada, teman-teman. Coba kita lihat kembali ke postnya. Variabelnya data. Oke, ini benar ya. Variabelnya data. Lalu isinya adalah first name dan last. Atau kita bisa pakai ini ya. Oke, ini coba saya cari ya. Di request body atau request data ini. Silahkan tes ulang. Dua-duanya undefined. App post login. Coba saya cek di requestnya ya teman-teman. Oke, ini sepertinya errornya ada di front end karena front end sepertinya tidak mengirimkan data. Kita coba cek di network. Oke, jadi tab network di sini itu kalau kita mau lihat komunikasi kita keluar, itu kita bisa lihat di tabnya network. Di sini kita lihat ada komunikasi ke backend ya, login. Nah, ini bisa kita coba cek payload. Oke, di sini ada payload. Hmm, Oke, atau langsung ya, username. Coba kita cek. Masih nggak ketemu ya, teman-teman. Saya coba pakai sintaks yang lain. Axios.post ini yang biasa saya pakai seperti ini. Jadi karena metodenya sudah di dalam sini, ini nggak perlu. Lalu parameter pertama adalah URL. Dan parameter kedua itu adalah data. Oke, sebenarnya ini sama aja sebenarnya. Masih undefined. Oh, oke. Sepertinya server kita masih belum listen JSON ya. Jadi dia nggak bisa terima JSON. Berarti kalau kita belum bisa terima JSON, kita perlu menambahkan accept accept kriterianya. Coba kita coba cari body parser. Express body parser. Karena kan kita terimanya JSON ya, jadi kita harus bisa baca JSON-nya seperti apa. Oke, saya install dulu.
Lalu saya tambahkan ini hasil impornya tadi. Dan kita panggil ya app.use body parser. Oke, seharusnya seperti ini. Body parser deprecated, use individual JSON atau middleware. Oh, oke, jadi di sini Express sudah punya body parser sama URL encoded middleware ya, jadi bisa kita panggil langsung seharusnya. Express. Oke, di sini sudah ada URL encoded. Oke, tidak lagi bundle. Bentar ya teman-teman. Oke, ini sampai saya coba dulu untuk body parsernya ya. Yang tadi masih belum bisa soalnya. Oke, sepertinya dokumentasinya ini nggak update. Sebentar saya baca dulu ya.
Oke, sudah masuk. Jadi tadi kalau kita mau menggunakan JSON untuk komunikasi data, kita perlu tambah ini ya. Jadi install untuk body parsernya. Setelah kita install body parser, kita panggil ini JSON parser sama URL encoded parser ya. Jadi ini tujuannya supaya ketika front-end kirim data ke kita dalam bentuk JSON, itu bisa kita baca datanya. Oke, nah ini di requested body sudah kelihatan ada username sama password data dari front-end. Oke, ini saya hapus dulu, yang nggak perlu. Nah, oke, seharusnya sudah selesai. Kita akan tes sekarang ya, teman-teman. Kita akan tes kalau username dan passwordnya salah seperti apa. Saya tes 1, 2, 3, 4. Oke, kita lihat di konsol. Tes lagi ya. Kita lihat, nah, statusnya error, username not found. Kalau kita lihat di sini, berarti dia masuk ke line 27. Oke, dia compare username-nya sama nggak dengan username yang ada di sini. Ini kita simulasi database-nya ya. Simulasi data dari database. Nah, nanti kalau misalnya kita sudah connect sama database, ya kurang lebih nanti code-nya akan berubah, ini akan manggil database. Oke, karena if ini tidak terpenuhi, maka masuk ke else, teman-teman. Yaitu kita return JSON-nya error username not found. Oke, sekarang username-nya coba kita ganti ke yang benar. Tadi apa ya username-nya? Jane. Kita login lagi. Nah, kita lihat responnya sekarang error wrong password. Jadi username-nya sudah benar. Sekarang kita masuk ke kondisi else yang ada di line 33, error wrong password gitu. Kalau misalnya username dan passwordnya kita ganti ke yang benar, login. Nah, status datanya di sini sukses. Seperti itu. Jadi ini kita contohkan untuk komunikasi antara back-end dan front-end ya, teman-teman. Terus sambil ini ada bonus topik juga. Sebisa mungkin teman-teman jangan menggunakan if-else di dalam code yang teman-teman buat. Karena kalau kita lihat, if-else itu membuat code kita susah dibaca. Jadi kalau kita masuk ke professional programming, nanti ke bagian best practice, itu tidak boleh menggunakan if-else di seluruh code-nya kita. Nah, kalau nggak boleh menggunakan if-else, terus gimana Pak? Kalau saya membuat conditional seperti ini. Oke, kan ini pasti terjadi ya. Di dalam kita coding itu pasti terjadi. Kita pasti butuh kondisi if dan else. Pasti, di mana-mana pasti kita butuh. Tapi kalau kita nggak boleh menstruktur code seperti ini, caranya gimana? Nah, ini tipsnya ya Pak, teman-teman. Tipsnya adalah negate, di negate. Jadi return semua kondisi failed terlebih dahulu. Terus yang terakhir return kondisi sukses. Jadi tipsnya ini teman-teman, dua ini. Pertama kita deskripsikan kondisi fail-nya apa, kita negate, langsung kita return. Terus akhir baru kita return kondisi sukses. Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini. Pertama, kan kita perlu cek kondisinya adalah apakah username-nya ini match dengan yang ada di database misalnya. Oke, kalau nggak match, maka apa? Gitu kan. Kalau nggak match, kan keluar return ini. Oke, nah kondisinya yang di negate itu seperti ini. Tadi kan sama dengan username, ini kita balik. Kalau username-nya nggak sama, maka keluarkan error ini. Nah, dengan menggunakan code ini, kita bisa membuang ini. Oke, else-nya bisa kita buang, if-nya bisa kita buang juga. Oke, kondisi berikutnya. Kondisi berikutnya adalah kita cek password-nya. Sama ya, kalau nggak sama, maka return error-nya ini.
Terakhir, jika semuanya terpenuhi, username-nya benar dan password-nya benar, maka kita return baru kondisi suksesnya. Ya, seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat, dengan merubah sedikit konsep aja, yang tadi kita menggunakan if else dan sekarang kita menggunakan get if, kita sudah bisa membuat code kita jauh lebih mudah dibaca. Ya. Nah, kalau kita mau tambahi komen ya boleh ya. Biasanya kalau di company ya tinggal kalau mau dikasih komen cek if username is valid. Terus berikutnya cek if password is valid. Yang mana yang mudah dibaca code-nya ya? Yang pasti yang seperti ini. Ini yang nanti membuat code kita menjadi lebih mudah di-maintain, lebih mudah di-scale, lebih mudah di-extend. Ini adalah salah satu contoh penerapan best practice-nya yang harus teman-teman ingat ya. Oke, nah sekarang kita coba lagi. Apakah ini sudah sesuai? Kita tes ya kondisinya. Ini saya kosongkan dulu. Oke, ketika username dan password-nya benar, return-nya sukses. Sekarang misalnya username-nya salah, username-nya saya ganti ya, jin123. Kita cek, error username not found. Oke, sekarang username-nya benar, password-nya salah. Kita cek, oke, error password, wrong password, seperti itu. Jadi fungsinya tetap jalan sama yang kayak tadi, cuman code-nya jauh lebih simpel. Gitu teman-teman. Nah, kenapa kalau kita perlu menerapkan best practice? Ya, tadi kan masih gampang dibaca ya, kondisinya cuma 2. Coba teman-teman bayangkan, kondisinya ada banyak. Bukan cuma password-nya aja yang sama, tapi juga dicek. Misalnya kalau registrasi ya, kita nanti ada cek password-nya minimal 8 digit. Lalu password-nya ada huruf besar kecilnya nggak, ada angkanya nggak, kita cek juga. Terus nanti kita cek apa lagi. Nah, semakin banyak, kalau kita menggunakan konsepnya if else tadi, code kita akan semakin rumit. Tapi kalau kita menggunakan get if seperti ini, nah, code-nya semakin mudah dibaca. Sekompleks apapun code-nya kita, akan tetap mudah dibaca, karena runut cara bacanya, gitu teman-teman. Oke. So far untuk komunikasi back-end dan front-end, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Masih belum ada yang tanya ya? Oke, ini ada Kak Alias. Kak mau tanya, punya saya gagal import router link tapi sudah mengikuti sama seperti pertemuan kemarin codingnya. Terus di VS Code sudah tidak ada problem. Tetapi ketika di seperti konsol, webnya ada kesalahan di router link tersebut. Gimana Kak solusinya? Kak Alias ya, coba saya cek ya. Ini berarti kan tasnya yang kemarin ya. Belum disubmit ya Kak Alias ya? Belum Kak, tapi tadi terus udah jadi dicoba. Jadi ternyata kurang import yang app use app router itu yang dimain Oh, oke. terus udah jadi. Oke, oke, ya. Oke, Kak Alias. Jadi problemnya Kak Alias tadi, buat teman-teman kalau ada yang sama ya, problemnya itu di bagian main.ts ini harusnya ya. Nah, di sini Kak Alias nggak menambahkan app.routernya ini. Nah, kalau ini nggak ditambahkan, otomatis semua komponennya kita itu nggak akan mengenali fungsi routernya. Ya, router link, router view, itu nggak akan bisa jalan semua. Karena ini proses install plugin ke dalam app-nya kita itu di sini. Jadi pastikan kalau kita pakai third party, kita sudah, kalau ini kita pakai di global ya, kita install ke global, pastikan sudah ditambahkan app.use-nya ini tadi. Oke, Kak Alia, terus yang lain masih belum ada pertanyaan. Kita mungkin akan masuk ke penjelasan tugas di minggu depan ya, teman-teman. Sama untuk minggu ini ada kuis. Nanti setelah Meet ini kita akan kirimkan kuisnya ya. Oke, jadi untuk tugas minggu depan, teman-teman perlu mereplikasi backend yang kita buat hari ini ya. Jadi
kan teman-teman di week kedua kemarin sudah bikin front end. Nah, ini kalau ada yang belum submit, tolong segera dilengkapi. Nanti mungkin boleh dibantu dari pihak Uninya ya, sambil dicek. Kalau ada teman-teman yang belum jalan, belum submit, mungkin boleh dibantu untuk di-push untuk bisa submit. Kalau ada error, ada pertanyaan, boleh dibahas di grup ini. Oke, terus yang minggu ke depan itu teman-teman lengkapi satu link lagi GitHub-nya ya, itu untuk yang back end. Jadi week kedua tadi kan front end-nya, week ketiga back end-nya. Nah, nanti kita akan tes seperti ini. Jadi kita akan jalankan, oke, kita akan jalankan yang penting dari back end dan front end harus sudah bisa komunikasi, teman-teman. Oke, kalau sudah komunikasi, minggu depan baru kita bisa nyoba event driven-nya menggunakan socket, menggunakan webhook, menggunakan lain-lain, itu baru bisa kita coba. Nanti front end akan bantu reactivity datanya, back end nanti yang akan atur untuk event-eventnya, seperti itu. Oke, caranya sama, semuanya harus bentuk link GitHub ya teman-teman. Ini tadi sudah benar semua yang sudah mengumpulkan ya. Linknya harus bentuk link GitHub seperti punya Kak Fadila oke, Kak Feruzaki ini oke, ini juga oke, ini juga GitHub ya, sudah benar semua. Oke, ini juga sudah link GitHub. Oke, untuk yang submit di week kedua ini sudah benar semua linknya ya, tinggal nanti di week ketiganya ditambahkan. Minggu depan hari Senin ya berarti hari Senin akan kita cek, kita akan simulasikan seperti yang ada di hari ini. Minimal harus bisa komunikasi jalan, harus bisa kirim sama terima respon seperti itu teman-teman. Ini back end ya. Back end-nya cuma seperti ini code-nya. Cuma seperti ini, nanti tinggal dites saja. Di front end-nya ditambahkan Axios, jangan lupa ya. Di front end-nya ditambahkan Axios. Tadi saya install Axios. Nanti kalau misalnya step-stepnya ada yang lupa, bisa dilihat di recording-nya aja. Oke, seperti itu. Kita masih punya waktu 10 menit, teman-teman. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan mengenai tugasnya, boleh. Kalau tidak ada, mungkin nanti bisa kita tutup ya. Ayo teman-teman, mumpung waktunya masih belum habis, bisa dimanfaatkan untuk tanya jawab nih, untuk materi yang sudah diajarkan atau materi sebelumnya atau untuk tugas ke depannya. Jadi teman-teman biar nggak hilang arah banget ya untuk Ya, mengerjakan gitu. mungkin bisa dibantu ini Kak Elisa. Kalau di sini kan eh, ada teman-teman yang sudah submit, ini berarti ya sudah on the track ya. Nah, mungkin yang ditanyakan ini teman-teman yang belum submit nih, kemana ini? Maksudnya ada kendala nggak bisa atau apa gitu ya. Nah, iya nih Pak. Untuk teman-teman yang belum submit, siapa saja, mungkin ada kendala apa nih yang belum dipahami sama teman-teman. Mungkin bisa share kendalanya di kolom chat ya. Hmm. Kalau Kak Alia tadi kendalanya sudah solve, berarti sudah bisa disubmit nanti Kak Alia ya. Masih belum selesai Kak, soalnya habis itu terus mandek, terus berhenti. Oh, oke Belum oke. lanjut Berarti lagi. masih ada yang. Oke, nanti tolong dikejar ya Kak Alia ya. Jadi Ya, minggu ketiga back end dan front end tuh sudah harus bisa jalan. Kalau nanti nggak jalan di minggu keempat percuma nggak bisa ngikuti. oke Kak. Ya, oke, thank you Kak Alia. Buat yang lain, Ayo teman-teman, ada kendala apa nih yang bisa di-share? Ini Pak Martin ada ini kendala dari Hasan Al-Haidar. Masih error Kak yang tadi. oke, masih error. Mungkin boleh di share screen Kak Hasan. Ya, untuk waktu tempatnya Kak Hasan, untuk waktu dan tempat dipersilakan Kak Hasan. Oke, Kak Hasan mungkin coba dicek lagi notes pasti main V-nya ya. Kita mau cek.
Bisa diketik ke Hasan, Node min V. Mic-nya dinyalakan ke Hasan supaya bisa Oh, komunikasi. itu Oke. layar 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 saya udah kelihatan belum ya? Sudah di VS Code ini ya. Oke, Node min V terus nggak ada error ya. Coba npm min V. Nah, ini. Oh, npm-nya yang error. Iya. Karena fan modul server. Oke, coba saya bantu googling ya, Pak Hasan. Oke, jadi kalau dari hasil Google ini, sorry, mungkin saya share di. Oke, saya share di kolom chat bisa dibuka Pak Hasan. Oh iya. Sebentar, ini ada yang Ubuntu 20. Link yang kedua jadi buka. Coba. Oke, jadi itu sepertinya proses untuk install ulangnya yang lama itu perlu di remove dulu, kalau enggak ada konflik sepertinya. Apa lokasinya ya, Pak? Lokasinya bener apa harus di mana gitu misalnya? Eh, Sebentar, Kak Hasan, share screen-nya ini di layar saya hitam soalnya. Oke, bisa dibuka yang di webnya tadi yang saya share, Kak Hasan. Bisa di running satu persatu ya, ada 5 komen di situ. Oke, mungkin bisa di copy paste lebih cepat, Kak Hasan ya. Oke, coba dites lagi npm v-nya. Oke, errornya sudah hilang, cuman file npm-nya nggak ketemu, nggak apa-apa. Node main v-nya coba ke kanan. Oke, itu npm-nya sudah oke. Sekarang coba kita cek di instalasinya ya. Mungkin boleh diinstal lagi untuk node-nya yang tadi. Yang mana, Pak? Note yang mana? Yang dari webnya. Atau sebentar. Di Digital Ocean tadi.
Masih sama, Pak. Sudo apt install npm. Sudo spasi apt spasi install spasi npm. Ya. Jadi kalau kita pakai Windows atau Mac, itu proses installnya jadi satu. Tapi kelihatannya kalau di Ubuntu ini install node dan npm-nya terpisah sendiri. Coba dicek lagi npm env. NVM module. Oke, ini masalah versi Kak Hasan. Kalau kita nggak bisa pakai versi yang 20, eh, mungkin solusinya pakai yang option 2. Saya tadi udah pertama yang paling baru berapa? 22 apa ya? Situ ganti 20. Ini ya sama nggak bisa, Pak? Yang pakai Turunin 18 ya. 18. Ya, yang di option 2 contohnya itu kan pakai 18 ya. Ubuntunya di versi berapa? 20 ya? Dua sebentar. LSB apa tadi, Pak? Underscore release Eh, spasi min A. eh, Oh, 22 ya. 22 ya. Kalau di contohnya kitab ini opsi 2-nya pakai yang 18 soalnya. Nah, ini untuk command yang nano ini ngapain ya, Pak? Ini kan nano kan Oh, ngecek hmm, ngecek ininya, source code-nya. hmm. Ini diapain ya ini? Oh, itu cuma disuruh ngecek aja sepertinya. Nggak ada disuruh ngedit ya. Enggak ada. Tadi tuh Hmm. tak cek terus enggak tanggapi apa-apa, tak lanjutin jalan tuh pas udah bahasnya ini dia Iya, apa ya nggak bisa baca gitu. coba dijalankan aja sudo base-nya. Itu cuma untuk ngecek aja nano itu. Paling bawah, paling bawah. Oh, oke, jangan dikontrol C itu. Ditunggu aja dulu atau gimana ini? Iya, itu nunggu 60 second ya baru jalan ya. Karena deprecation. Oke, ini karena waktu kita juga sudah habis ya, sudah jam 10. Jadi mungkin sambil kita tutup sesi meet kita hari ini, nanti untuk tugas-tugasnya bisa dilanjutkan ya. Lalu untuk Kak Hasan nanti mungkin saya bisa bantu untuk kirim linknya ya, untuk dicoba sendiri nanti. Iya, Pak, baik. Hmm. Oke, Kak Elisa mungkin bisa ditutup, yang lain sudah boleh keluar. Oke, baik. Terima kasih Pak Martin. Eh, Baik teman-teman semua, karena sudah jam 9 lebih 2 menit ya, kita akan tutup, kita akan cukupkan sesi perkuliahan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, untuk teman-teman yang belum masuk, harap diberitahu. Oke, terima kasih semuanya, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak.